got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Kita mau ngobrolin tentang transformasi sayap-sayap patah. Ini berbicara tentang penyembuhan luka-luka batin ya. Dan ini kali ini saya mau mengajak untuk teman-teman kesayangan semuanya melihat ke dalam diri. Ya, tidak perlu denial, tidak perlu membantah. Cukup kalau misalnya ada sesuatu yang sakit, cukup diterima dan diakui saja. Karena dengan demikian ketika kita mengakui bahwa luka itu ada, baru luka tersebut bisa disembuhkan. Oke, kesayangan. Dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua kalian ya. Oke. So please be wise and be logic ya teman-teman sayangku. Oke, dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan ya sayangku. Oke, kita akan lihat apa saja nih ya di dalam diri yang sebenar-benarnya. Ini kita mau lihat borok-boroknya. It's okay, karena kalau misalnya tidak diakui, tidak dilihat, kita tidak akan pernah tahu apa yang butuh untuk disembuhkan, apa yang butuh untuk dibenerin ya, oke. Queen of Swords, ya, oke. Ada beberapa dari kamu yang terlalu khawatir. Ace of Cups. The High Priestess, oke. Beberapa dari kamu sudah mencoba untuk mencari jalan. King of Cups, ada seorang pria di sini. Page of Cups, wah ini person semua ya. Saya akan buka ekstra lagi kartu untuk melihat peristiwa. Nine of Pentacles, oke. Seven of Pentacles, oke. Ya. Well. Ya. Saya bisa melihat di sini. Ada beberapa dari kamu yang menonton video ini itu sangat dikendalikan oleh yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran bagaimana masa depanku, apakah aku bisa survive. Jadi metodenya bukan metode yang gimana lagi, metodenya itu adalah metode survival. Artinya besok bertahan aja tuh udah bagus gitu ya. Nggak ngerti, boro-boro mikirin sukses gitu. Bisa bertahan hari ini aja tuh udah bagus gitu ya. Jadi no wonder gitu di sini terlalu kental kekhawatirannya. Bagaimana masa depanku? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bisa keluar dari jeratan kesulitan seperti ini? Ya. Namun saya bisa lihat di sini beberapa dari kamu cukup mapan, artinya secara perekonomian tercukupi, tapi on the other hand sebaliknya ada juga dari kamu yang kamu harus bekerja banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pundak lutut kaki. I'm sorry. Ya, it's supposed to be serious ya. Bunda memang bawaannya selalu bercanda gitu. Ya, dari kamu harus mengumpulkan kepingan demi kepingan. Ya. Kepingan demi keuangan, kepingan demi kepingan uang, kepingan demi kepingan rupiah gitu. Hanya untuk bertahan hidup. Ya ini sedih, maksudnya sedih karena ketika kamu berada dalam kondisi ini lumayan, perjuangannya lumayan keras gitu untuk bisa keluar ya. Jadi dalam kehidupan itu nggak ada yang namanya mak bedunduk gitu, tiba-tiba change, berubah dalam satu malam gitu. Selalu dibarengi dengan sebuah proses perubahan paradigma, cara berpikir, perubahan perilaku.
kemudian dibarengi dengan effort atau dengan do, ya. Kecuali misalnya memang kamu kelahir dari keluarga kaya, atau karma baik kamu tuh udah berlimpah-limpah kebangetannya sehingga kamu even nggak melakukan apa-apapun tuh kamu udah kaya gitu ya, udah berkecukupan. Tapi kita tidak berbicara tentang itu ya. Kita sedang berbicara tentang ya realita orang kebanyakan ya. Harus ada proses dunia dan ini ternyata banyak gitu deh, kalian mesti bekerja keras. Ace of Cups. Even beberapa dari kalian itu menumpulkan hati. Menumpulkan hati untuk tidak perlu merasakan ini, sebetulnya mekanisme proteksi untuk hati itu tidak merasa lagi terluka. Ya. Jadi ada proteksi yang dipasang. Manifestasinya seperti apa? Proteksi yang dipasang, kamu jadi sulit jatuh cinta. Kamu jadi sulit percaya sama orang. Kalau ada orang datang bawaannya curiga melulu ya. Jadi hal-hal seperti itu dan mencoba menumpulkan, artinya ada peristiwa yang pahit apapun kamu udah langsung blok tek ya. Sistem pertahanan, it's okay, nggak apa-apa. Ya itu satu hal yang wajar, satu hal yang normal. Bahkan beberapa dari kamu mencoba mencari pencerahan atau mencari ketenangan batin dengan melalui perbanyak ibadah, mencari pengajian-pengajian atau ibadah-ibadah raya ya, keagamaan seperti itu. But you still empty. Tidak mendapatkan gitu ya. Dan saya bisa melihat beberapa dari kamu ini punya masalah dengan figur otoritas, terutama ayah. Entah memiliki masalah apa, punya satu memori dengan ayah. Entah mungkin kurang dekat dengan ayah. Atau bayangan kamu, ayah itu adalah seseorang yang galak. Seseorang yang menghukum kamu. Seseorang yang mengekang kamu ya. Ada satu figur, sosok ayah di sini. Yang itu membuat kamu tersiksa ya. Well, dan saya bisa melihat di sini pun ada satu sosok yang ini mungkin masih terasa sampai sekarang, di mana kamu masih di hati kamu itu kamu masih mencintai dia, ya, masih mencintai dia dan itu membuat kamu sakit ya. Oke, saya akan gali dulu peristiwa demi peristiwanya. Transformasi sayap-sayap patah. Bagaimana menyembuhkan sayap yang sudah terlanjur patah? Apakah ada hari esok untuk kamu yang sudah terlalu banyak luka di dalam kehidupan? Ya, beberapa dari kamu malah mungkin sudah seperti kayak mengingkari diri kamu sendiri ya. Aku tuh nggak begini, udah kayak semacam denial. Enggak kok. Mendengar kata-kata negatif aja kamu udah langsung hibrid, udah langsung ketakutan. Ya. Sebetulnya justru itu menggambarkan kondisi kamu yang sebenar-benarnya dan denial bukanlah caranya. Caranya justru dilihat nih, sesuatu yang membuat kamu takut. Dilihat dan digali lalu kemudian diobati dengan cara menerima. Menerima lalu diobati. Ada kemarahan. Ada satu kemarahan yang begitu besar. We are all met here. Marah banget tapi nggak ngerti gimana caranya mengeluarkan kemarahan hingga sampai hari ini pun sekalipun peristiwanya udah lewat lama. Tapi marahnya masih tetap ada. Ini sih manifestasinya biasanya kamu merasa sesak di dada. Jantung berdegup-degup dengan kencang. Ya, tantrum. Gelisah. Tidur gak enak. Set your course. Ya. Ada kekecewaan di sini karena harapan dan keinginan kamu tidak terkabul. Oke. It's okay, ini saya buka dulu semua luka-lukanya. Nanti terakhir baru di healing ya. Terakhir nanti saya akan adakan healing. Ya. Beberapa dari kamu pengen menjadi yang number one, pengen menjadi pusat perhatian, but you can. Tapi kamu gak bisa. Dan itu menumbuhkan satu kekecewaan. Ya, it's okay.
Eh, Kenapa muncul seperti ini? Itu biasanya pada waktu kecil, kamu tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari orang tua. Atau bahkan beberapa dari kamu itu pada saat masih di dalam kandungan, itu hendak digugurkan dari dalam kandungan. Dan itu, jangan salah ya, bayi, even itu masih berupa zigot. Zigot itu artinya baru sel telur yang baru aja dibuahin. Itu sudah hidup. Kalau misalnya di agama dikatakan bahwa nafas itu baru ada ketika umur 4 bulan, no. Zigot, ketika masih berupa berbentuk zigot, itu sebenarnya sudah hidup. Sudah artinya sudah memiliki memori. Ya, sekalipun memang belum ada kayak tanda-tanda kehidupan, but memori sudah ditenun sejak saat itu terjadi, sejak pembuahan terjadi. Ya sayang. Ya. Ya, mungkin kamu bisa nanya, Mama, Ibu, apakah dulu aku pernah mau digugurin? Dan ini biasanya keluarnya adalah menjadi seorang pemberontak gitu. Semuanya mau dilawan, denial, marah-marah melulu ya. Video belum ditayangkan, belum diputar, udah pasang thumbs down atau jempol ke bawah. What's wrong with you guys? Oke, it's okay. Nanti kita akan healing. Kita akan lihat dulu nih peristiwa-peristiwanya. Ya. Oh, saya mau ambil ini dulu. Saya mau pakai ini dulu. Biar diaduk-aduk dulu emosinya, dan kita nanti healing bersama-sama supaya lega. Ya. What else? Ya, beberapa dari kamu tidak bisa menjadi diri sendiri. Karena kita hidup di dalam norma-norma masyarakat yang kalau nggak menikah jelek. Menikah di usia tua itu aib. Nggak punya anak aib. Apalagi, itu semua adalah norma-norma masyarakat. Sehingga kamu ngeset diri kamu untuk memenuhi standar-standar masyarakat itu. Padahal belum tentu ya kamu sebetulnya ada di situ. Ya, kasihan jadinya. Harus memenuhi standar-standar masyarakat. Kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri. Padahal ada orang-orang yang mungkin lebih bahagia ketika dia tidak menikah. Ya. Ada orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena memang sekarang lagi global warming. Penduduk udah overpopulation ya, populasi udah terlalu banyak. Dan beberapa dari kamu ini saya bisa melihat mengalami kejadian berulang-ulang. Ya, artinya misalnya kena tipu lagi. Ditinggal, udah mau nikah ditinggal, ditinggalin lagi, ya. Itu karena ada residu trauma yang tidak dibereskan. Punya memori yang tersimpan dan itu belum dibereskan. Oke, nanti saya akan kasih teknik untuk bisa menyembuhkan. Sewaktu-waktu kamu bisa lakukan sendiri. Ya, akhirnya beberapa dari kamu itu jatuh ke dalam godaan-godaan duniawi, misalnya seperti apa? Material things ya, terus kemudian temptation, kasih sayang dari lawan jenis ya. Kasih sayang dari lawan jenis, kenapa? Why? Begitu mudahnya gitu memasukkan seseorang ke dalam hati karena hatinya kosong. It's okay kamu mau marah, it's okay gak apa-apa, silakan, karena bunda saat ini bertujuan untuk mengaduk-aduk ya, keluarin itu semua borok-borok, sampah-sampah yang ada di dalam hati kamu. Ya, ketika hati kosong maka hati itu akan mencoba untuk memenuhinya dengan seseorang atau dengan sesuatu. Itu biasanya tanda-tandanya adalah suka shopping gitu ya, boros. Atau yang kedua, pokoknya siapa aja yang datang ya, udah dipeluk, diterima. Dan bahkan beberapa misalnya sudah diperlakukan buruk pun itu loh tetap gak bisa kehilangan. Udah diperlakukan buruk, udah dikata-katain dengan verbal abuse, masih tetap gak bisa melepaskan. Itu karena kenapa? Untuk menutupi kekosongan di dalam hati. Ya, oke. Ya sayang, ini sebenarnya ada. Ini sih saya buka gak ya? Oke, buka deh 3 kartu aja. Kenapa hati kamu kosong? Ya, banyak luka-luka yang terjadi sejak masa kecil. Kita dididik tidak dengan bijaksana oleh kedua orang tua yang belum mengerti bagaimana menjadi orang tua. Masyarakat yang penuh tuntutan. Ya, sedih sih sebenarnya ya. Maksudnya, we live in here. Kita hidup dalam dunia seperti ini.
Reflection. Saatnya kita menilik ke dalam diri, ngaca ya, ini air. Lihat muka sendiri seperti apa. Lihat boroknya sendiri. Selama ini kita selalu menyerahkan eksternal. Menempatkan diri sebagai korban. Aku ini dizolimi. Sekarang kita lihat, karena sebenarnya di semesta ini, we attract like gitu loh. Kita itu menarik apa yang kita rasakan. Ya. Sehingga yang mestinya diperbaiki adalah rasa. Oke. Nanti kita akan healing. Dan ini saya bisa melihat ketika kamu sudah melakukan refleksi. Refleksi itu bukan pijat ya, please deh. Refleksi itu pijat bunda, no. Refleksi, it's about ini bercermin ke dalam diri sendiri ya. Saya bisa melihat bahwa cinta ada di depan. Even pekerjaan ada di depan. Ya, pekerjaan, keuangan ada di depan. Solusi, maksudnya asalkan refleksi dan kemudian mengubah rasa. Ya, mengubah rasa tuh bagaimana? Kamu yang selama ini selalu marah. Kamu selalu mencoba membuat orang marah, ya gimana ya? Kalau hati kamu marah itu kamu akan selalu mencoba membuat orang-orang lain marah seperti dirimu. Kalau kamu terluka, kamu akan melukai orang lain. Intinya sih ngajak temen. Hanya orang-orang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain, yang bisa menyebarkan cinta. Ya. So ini menjadi jawaban kenapa pasangan kamu menyakiti kamu, karena dia sakit. Dia sendiri sakit batinnya. Oke. Dan saat ini kita sedang mau mengeluarkan sampah-sampah dari dalam diri kamu. Sehingga kamu tidak minimal, kamu tidak menyakiti diri kamu sendiri ya. Oke. Ya, di depan ini ada cinta, di depan ada keberlimpahan. Grab it. Tapi tentu saja itu sifatnya bukan mak bedunduk. Ada yang nanya, mak bedunduk itu tiba-tiba gitu ya. Ada yang mengira bahwa kehidupan ini kayak seolah-olah kayak lotre. Tiba-tiba ada sesuatu atau Tuhan tiba-tiba gimana gitu. Padahal enggak. Tuhan itu sudah menciptakan sistem yang sempurna. Dan itu kita pilih sendiri ya. Kita memilih sendiri. Ibaratnya kalau misalnya sekarang kamu memilih untuk menyebar kebencian. Kamu memilih untuk menyebar hal-hal negatif, ya kamu panennya ya hal-hal negatif sayang. Kalau kamu menyebar cinta, kenapa Bunda sering berkata menjadi pusaran cinta? Belajarlah menjadi pusaran cinta. Ya, ketika kamu menjadi pusaran cinta akan datang cinta, pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupanmu. Seperti itulah semesta. We attract ourselves. Kita tuh menarik orang-orang yang sesuai dengan kondisi kita sendiri sebenarnya. Oke? Well, kita akan healing ya. Oke, siap-siap. Silakan ambil posisi atau ambil di ruangan di mana kita tidak diganggu oleh siapapun ya. Ambil posisi duduk dengan kaki menempel di lantai atau bersila juga boleh seperti proses posisi meditasi. Punggung tegak ya. Punggung tegak. Karena itu adalah jalur kundalini, jalur susumna ya. Aliran energi di situ. Jadi duduknya tegak. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai healing. Oke. Relax, santai. Di sini saya memakai dupa tidak terkait pada agama tertentu. Ini hanyalah sebuah simbol dari pemurnian. Sebuah simbol dari cleansing, pembersihan. Oke. Pejamkan mata. Tarik nafas. Keluarkan perlahan melalui mulut. Tarik nafas panjang. Tahan. Keluarkan perlahan melalui mulut. Tarik nafas panjang. Tahan. Keluarkan perlahan melalui mulut. Lalu bernafaslah dengan lembut dan santai. Rasakan seluruh tubuhmu rileks, pundak rileks, tangan dan kaki rileks, kepala rileks, rahang rileks, semuanya rileks.
Saat ini kita akan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan yang Maha Mengasihi, ya Tuhan yang menyayangiku. Bimbing aku untuk kesembuhan diriku. Bimbing aku untuk pemurnian diriku. Bimbing aku untuk membersihkan semua luka-lukaku. Jika sudah saat ini, silahkan kenali satu emosi yang dirasakan begitu kuat. Apakah itu kemarahan? Apakah itu kebencian? Apakah itu kesedihan yang mendalam? Kenali emosi yang muncul saat ini bisa berbeda-beda setiap orang. Kenali. Lalu rasakan emosi tersebut semakin kuat. It's okay, gak apa-apa kalau kamu ingin menangis. Menangis itu menyembuhkan. It's okay, gak apa-apa kalau kamu merasakan saat ini kamu begitu marah, terbakar. It's okay. It's okay. Keluarkan saja, keluarkan. Lalu, letakkan tangan kananmu di depan dada sebelah kiri, di depan cakra jantung. Lalu katakan, aku menerima semua rasa ini. Aku menerima yang telah terjadi di dalam hidupku. Aku menerima semua peristiwa yang menyakitiku. Terima kasih semesta untuk pelajarannya. Terima kasih semesta, Engkau menjagaku hingga hari ini. Saat ini, aku sembuh. Lalu tarik nafas. Tarik nafas. Seiring dengan nafas yang masuk, bayangkan ada cahaya ilahi masuk melalui kepala, turun ke seluruh badan, lalu hembuskan nafas. Sambil membayangkan semua energi buruk keluar dari nafas mulutmu. Entah mungkin engkau bisa melihatnya berwarna kehitaman. Tarik nafas kembali, bayangkan ada energi ilahi masuk melalui kepala kamu. Menyebar ke seluruh tubuh, membersihkan seluruh memori-memori buruk. Lalu hembuskan. Dan bersama dengan kau hembuskan, engkau mengeluarkan segala energi-energi buruk, sampah-sampah emosi. Lakukan hal ini sendiri beberapa kali. Kamu bisa melakukannya sendiri lagi dan lagi. Lalu jika kamu sudah merasa lega, kita akan menutup dengan cinta kasih Tuhan. Berterima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas kasih sayangmu. Terima kasih Engkau menemaniku dalam cinta. Aku menyayangimu ya Tuhan. Aku menyayangimu ya Allah.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan perlahan-lahan kita mengakhiri sesi ini dengan sebuah doa bahwa semua makhluk layak untuk berbahagia. Namaste. Terima kasih. Baik, kamu bisa perlahan-lahan membuka mata. Sesi healing kali ini sudah berakhir. Lakukan setiap kali kamu merasa membutuhkan. Kegagalanmu bukanlah diri kamu. Apapun yang kamu alami di masa lalu bukanlah diri kamu di masa depan. Oke? So, berhentilah menghukum diri sendiri. Berikanlah kesempatan kepada diri sendiri untuk berbahagia. Oke, terima kasih kesayangan. Jika readingan ini bermanfaat dan resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading ataupun healing, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya. Oke kesayangan, aku mendoakan agar kamu menjadi satu sosok pribadi yang berbeda, pribadi yang baru. Ya, selamat menyongsong kehidupan. Kau tidak lagi sendiri. Ada Tuhan, ada Allah bersama-sama dengan kamu. I love you kesayangan. Bye-bye.